ketika menjelang panen itu mulai betapa sedihnya ya petani kalau misalnya Sudah merawat dari awal, tiba-tiba terserang wereng, ya selama 1 minggu tiba-tiba habis hasilnya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Apa Tani. kabar? Sahabat Om Tani di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya Om Tani. Dan saya asisten Om Tani. Ya, kali ini kita bahas mengenai tanaman padi. Tetapi khusus untuk hama wereng. Karena ini kan saat ini ya perlu diantisipasi lah ya. Iya. Musim hujan tinggi tapi di saat mulai tanam. Dan biasanya lembab Om. Dan banyak serangan wereng kalau lembab. Karena juga ada pengaruh La Nina ya Om ya. 1 bulan kemudian kan rata-rata sekarang udah mulai tanam. Ya betul. Berarti yang perlu kita antisipasi adalah hama wereng. Wereng apa yang bisa coklat apa hijau ya? Sekarang kita lebih fokus pada wereng coklatnya Om ya. Oke. Wereng coklat karena pengakibatan dari wereng coklat sendiri serangannya lumayan tinggi. Ya. Upaya dalam peningkatan produksi padi menuju swasembada beras dihadapkan pada berbagai masalah. Salah satunya adalah serangan hama dan penyakit. Wereng coklat atau Nila parvata lugens merupakan salah satu hama utama tanaman padi di Indonesia. Hama ini cukup berbahaya, di samping dapat merusak secara langsung dengan menghisap cairan tanaman sehingga tanaman menjadi layu dan kering, dapat juga berperan sebagai vektor penyakit virus kerdil rumput dan kerdil hampa yang mengakibatkan gagal panen. Pada tahun 2017, intensitas serangan hama wereng, virus kerdil rumput, virus kerdil hampa di Jawa Barat sangat tinggi, terutama di wilayah pantai utara seperti Kabupaten Subang, Indramayu, dan Cirebon. Akibat gangguan wereng tersebut, banyak petani yang hanya panen sekitar 20-40% atau sekitar 0,6-1 ton per hektar. Bahkan ada yang tidak bisa panen. Ledakan wereng coklat dipicu oleh perubahan iklim global yang mempengaruhi sikap hama terhadap tanaman padi. La Nina dengan curah hujan yang tinggi menimbulkan kelembapan yang tinggi pada musim kemarau, dapat mengakibatkan aktifnya sifat ontogeni wereng coklat untuk berkembang dengan populasi yang tinggi. Tingkat kerusakan yang ditimbulkan berkisar dari serangan ringan sampai dengan berat, bahkan dapat berakibat puso. Serangan wereng coklat sangat berpotensi mengganggu kestabilan produksi padi dan dikhawatirkan akan mengganggu program ketahanan pangan, khususnya ketersediaan beras. Dengan demikian, maka perlu dilakukan tindakan antisipasi pengendalian guna mencegah terjadinya serangan wereng coklat yang lebih luas. Pada pembahasan Om Tani kali ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para petani dalam mengenal dan memahami hama wereng coklat serta cara pengendaliannya, sehingga serangan hama wereng coklat dapat diantisipasi secara dini. OPT itu menyebabkan tidak tercapainya potensi produksi. Jadi penting kita. OPT di sini adalah banyak sekali. Tapi yang kali ini kita akan bahas adalah hama wereng. Karena itu secara tidak langsung juga hama wereng bisa membuat kehilangan hasil. Bahkan gagal panen ya Om Ya. karena serangan wereng. Terus kita perlu juga tahu kenapa sih
OPT semakin berkembang saat ini, padahal banyak sekali kalau kita ketemu petani-petani zaman dulu ya, dulu nggak banyak hama, sekarang kok bisa Makin banyak. makin banyak gitu. Iya. Karena ada beberapa faktor ya. Salah satunya adalah konsep PHT dalam pengendalian OPT itu sudah mulai berkurang. Tidak digalakan lagi, tidak seperti zaman-zaman dulu ada digalakan konsep PHT ya, pengendalian hama terpadu, sehingga petani terus-menerus mengamati tanamannya setiap saat. Kemudian yang kedua, adanya tanaman inang padi terus-menerus. Jadi sering nanam padi terus-terusan ya, ya. Kadang-kadang selama 3 musim atau 2 musim itu tanam padi lagi. Karena kita kan kadang-kadang kalau nggak tanam padi tidak bertani gitu. Betul. Kalau cuma tanaman lain sepertinya tidak menanam. Betul nggak, sahabat Om Tani? Ya. Yang ketiga, nah ini penting nih, penggunaan pestisida tidak tepat dosis. Jadi ketika petani menemukan hama wereng, dia itu nafsu dan emosinya itu ingin mematikan cepat-cepat. Ini berkali-kali kita bahas ya. Mulai dari video kami yang pertama sampai hari ini kita masih membahas seputar bahwa penggunaan pestisida yang tidak tepat itu adalah salah satu pemicu perkembangan hama. Ya, bukan cuma hanya wereng saja. Karena terkait juga resistensinya, terkait salah sasarannya, itu semua mengakibatkan OPT berkembang. Jadi sebaiknya kita itu mengendalikan pestisida juga dengan sistem kalender atau terjadwal atau tepat sasaran. Tapi kita nggak bahas di situ karena selama ini kan orang sering mendengar ya ada 5 tepat, tapi kita nggak bahas itu mengenai tepat sasaran, tepat pestisida, tepat waktu, tepat cara, kita nggak bahas di situ. Tetapi yang paling penting di sini nih, yang pertama adalah konsep PHT dalam pengendalian OPT sudah berkurang, kemudian adanya tanaman inang atau padi terus menerus. Yang ketiga adalah penggunaan pestisida tidak tepat dosis atau tidak tepat waktu. Kemudian selanjutnya adalah pemilihan varietas padi yang tidak tepat. Betul. Jadi maksudnya tidak tepat itu bukan berarti ada varietas yang tidak bagus. Varietas semua bagus apabila ditanam pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat, lokasi yang tepat, jenis tanah yang tepat. Kadang-kadang juga varietas tertentu juga tidak cocok di wilayah itu gitu. Oke, jadi kalau peramalan cuacanya misalnya atau peramalan hamanya itu menunjukkan bahwa musim ini adalah diperkirakan akan terjadi ledakan wereng berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, maka sebaiknya kita harus memilih varietas yang tahan. Gimana caranya? Ya tanyalah orang di sekitar kita, para penyuluh pertanian yang ada di situ, atau kalau perlu ke Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, bisa ditanya cocoknya tanam varietas apa nih? Varietas apa di saat-saat musim wereng. Begitu juga ada juga yang peramalan, musim ini nanti akan banyak kendala penggeret batang, juga perlu varietas yang tahan terhadap penggeret batang. Ada juga kadang-kadang melihat bahwa musim ini kelihatannya kemaraunya lebih cepat atau lebih panjang, jadi dia pilih yang tahan kemarau, jadi lebih cepat, lebih cepat panen. Jadi tinggal sahabat-sahabat Om Tani, kami yakin sahabat-sahabat Om Tani lebih tahu lah ya varietas-varietas yang cocok. Kemudian yang kelima adalah untuk kelangsungan hidup menurunnya musuh alami. Betul. Nah, ini juga musuh alami sangat penting terhadap pengendalian OPT sebenarnya. Oke, musuh alami. Dan sudah lama kita tidak terdengar lagi dibahas tentang musuh alami ini. Betul. Ya, praktis semua pikirannya sekarang bagaimana mematikan wereng. Pengennya kadang-kadang pengen praktis, kadang-kadang Om. Iya, betul. Kita lihat lagi masa-masa munculnya wereng ya, wereng coklat, hama pada stadia tanaman padi ya. Gitu ya. Dan di terakhir itu ada ulat kerayak yang baru beberapa tahun terakhir, ulat kerayak juga sudah mulai menyerang tanaman padi di usia menjelang panen. Ya. Tapi kita lihat dari stadia-stadia ini, mulai dari stadia awal sampai stadia primordia bahkan pembungaan,
itu warna coklat selalu ada pada setiap stadia tersebut. Ini sumbernya dari mana ini? Balai Ya. ini dari Litbang Om. Dari Litbang ya, Ya, dari mengenai stadia-stadia di mana terjadi serangan tertentu atau serangan OPT tertentu pada usia-usia tertentu pada tanaman padi. Betul. Ini yang harus kita Waspadai. pelajari sebetulnya, waspadai, sehingga pemilihan produk yang tepat atau bahan aktif yang tepat pada Sasaran yang tepat. sasaran yang tepat di usia tanaman yang memang diperkirakan atau pada umumnya atau setiap musim memang muncul hama-hama itu di usia-usia tersebut. Oke, kita lihat yang lain ya. Ini kita baca. Nah, ada beberapa luas kerusakan. Kita lihat luas kerusakan oleh warna coklat dan virus kerdil rumput dan hampa di Indonesia dari tahun 2004 sampai 2019. sampai Agustus 2019. Ini sumbernya dari Ditlin Om 2019. Ditlin 2019. Nah, itu coba kita lihat perkembangannya ya. Dari 2004 sampai 2019 yang warna biru itu apa itu ya? Itu warna coklatnya Om. Yang warna biru serangan warna coklatnya, sedangkan yang berwarna orange ini adalah pembawa sebagai virus. Jadi virus kerdil. Jadi ini karena berkaitan antara serangan orang Jadi berkaitan dengan adanya serangan orang yang tinggi, ternyata di 2018 itu sudah mulai adanya virus kerdil. Ya, itu ya. Jadi akibat dari semakin tinggi serangan warangnya, maka semakin muncul juga adalah virus kerdil rumput dan hampa. Nah, kalau sudah hampa, orang bisa bilang istilah lokal busuk, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, kayak apa sih morfologinya serangga dewasa warna coklat itu? Ya, serangga dewasa membentuk sayap panjang dan sayap pendek. Nah, ini. Jadi kalau udah dewasa dia pasti membentuk sayap ya Om ya, baik dia panjang maupun pendek. Oke. Biasa petani bilang ada orang tak bersayap. Ya. Berarti belum dewasa kalau Belum dewasa katanya. Padahal itu sebetulnya itu bukan tidak bersayap. Itu sudah dewasa, cuma model bentuknya memang seperti itu. Dan yang tidak bersayap inilah yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena ketika dilakukan penyemprotan, ini sahabat Om Tani sekalian, yang tidak bersayap ini jangan dianggap remeh karena belum punya sayap. Justru ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena dia tidak terbang kemana-mana. Kerjanya hanya makan dan makan saja di situ. Kalau yang bersayap, orang bisa lalu lalang, masuk nyemprot, mungkin bisa terbang kemana-mana dan bisa menyebar kemana-mana juga. bisa bersembunyi juga. Ya, gitu. tetapi bagi yang tidak bersayap inilah yang biasa kita temukan di dalam celah-celah tanaman, Batang. batang padi itu. Kalau di ayak-ayak ya apa istilah Di- tadi di- Ya, diayak ya sebenarnya. diayak. Itu berkerumun itu ya. Kalau mau melihat itu isi air kemudian diayak-ayak, itu akan kelihatan itu yang tidak bersayap ini. Nah, bagaimana dia berkembang? Dia telurnya diletakkan di dalam pelepah daun atau tulang-tulang daun. Nih. Bentuk kelompok telurnya pun seperti sisiran pisang ya. Pisang. Ya, aku udah 20 tahun yang lalu lah saya banyak belajar ini tentang. Nanti kita lihat fotonya seperti Ya, apa. jadi dia seperti pisang. Saya dulu pernah ikut training, ditanya, "Ini apa?" Saya jawabnya pisang. Padahal itu Padahal telur yang diperbesar sekian kali lipat mikron. oleh mikroskop ya Om. Sehingga dia ternyata membentuk seperti Sisiran pisang. sisiran pisang. Nah, itu. Kita lihat yang lain. Nah, ini siklus hidup orangnya. Jadi Ini nanti ada- akan kita tampilkan ya. Ya. Kita tampilkan slide-nya supaya sahabat Om Tani bisa melihat langsung bagaimana orang jantan dan orang betina kemudian meletakkan telurnya Tadi di pelepah daun di pelepah daun, kemudian 2 sampai 3 hari dia akan melakukan pergantian kulit, kemudian menjadi dewasa. Ya kan? Telur menetas itu
7 sampai 11 hari. 7 sampai 10 hari Iya. penetas. Kemudian nimpa mudanya 7 sampai 9 hari. Nimpa tua 5 sampai 7 hari. Kemudian satu generasi telur-telur ini 25 sampai Oh, dari telur menjadi telur lagi itu berapa? 25 ya, Om? ya. Jadi bayangkan kalau dia sebanyak lama 25 hari atau 1 bulan tinggal di pelepah itu ya hancurlah tanaman. Oh, pantesan dia setiap stadia itu dia bisa diserang oleh wereng, Om ya, karena siklus hidupnya hanya 1 bulan. Ya. Hanya Oke, 1 bulan. sampai di sini dulu, sahabat Om Tani. Kita dulu istirahat sebentar ya. Kita akan lanjut lagi. Nonton sampai habis ya. Sampai habis ya. Ya, jadi kita perlu juga tahu siklus hidup ya orang. Kalau di situ ada jantan, ada betina. Kalau dia Nah itu dia yang saya bilang tadi bahwa telurnya itu kayak sisir model, pisang. model sisir pisang ya. Iya. Ya. Dan kemudian 2 sampai 3 hari ada pergantian kulit, 12 sampai 15 hari. Kemudian jadi dia membutuhkan waktu kurang lebih 1 generasi itu 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. 25 sampai 30 hari. Jadi bisa bayangkan kalau selama 1 bulan itu ada di sana mulai dari telur, Nimfanya. nimpanya ya. Jadi oleh karena itu setiap fase ini sebaiknya para petani mencari sebuah produk yang bisa mengendalikan telurnya Dan juga nimfanya. Kalau perlu sekaligus yang dewasanya. serang ya. Nah, dewasanya. Karena dewasanya sepertinya mati, kalau nimpanya masih ada, itu sebentar lagi juga akan berkembang lagi. Apalagi telurnya, Om. Ya, Karena satu kelompok telur itu bisa menetaskan sampai ratusan ekor dari wereng. Jadi memang dibutuhkan sekali. sahabat Om Tani, nanti akan kita sedikit bahas juga mengenai pengendaliannya ya. Gimana mengendalikan telurnya, nimpanya, dan sampai kepada orang dewasanya. Oke, kita lihat dulu lah perkembangan bagaimana orang itu. Menyerangnya. Kemudian, waduh, kalau serangannya sudah parah itu bisa sampai Kering betul. kering tanamannya, dan itu jangan sampai lah, karena kalau sudah kejadian begitu yang jadi masalah adalah ketika menjelang panen itu mulai betapa sedihnya ya petani kalau misalnya Sudah merawat dari awal, tiba-tiba terserang wereng. ya Selama 1 minggu tiba-tiba habis hasilnya. betul seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan juga dia sebagai vektor virus ya, Om ya. Jadi serangannya berdouble ganda gitu kan, serangannya dari wereng ini. Kita lihat yang lain lagi. Nah, seperti yang sudah kita tadi bicarakan bahwa kehilangan hasil itu sangat signifikan ya akibat serangan wereng atau nimpa batang selama 3 hari pada 25 hari setelah tanam. Itu luar biasa. Kalau populasinya sampai 100% ya, ini kita bicara nimpa aja ya. 100. Itu bisa kehilangannya sampai 40%. Ya. 40%. Kemudian populasinya sampai 200 ya. Itu bisa kehilangan sampai 70%. 70%. Ini luar biasa. Ini bicara nimpa. Terus kemudian imagonya atau wereng dewasanya. Oke, saya coba ini ya, jelaskan secara baik ya. Kehilangan hasil padi akibat serangan nimpa atau di batang selama 3 hari. Ya, ini selama 3 hari. Pada padi usia 25 hari sesudah tanam itu ditemukan nimpa sebanyak 100 ya.
maka akan terjadi, jadi populasinya 100, akan terjadi kehilangan hingga 40%. Ya, karena memang daya isapnya warna coklat itu sangat kuat ya. Kuat mengisap Ya, ya. itu biasanya terjadi di padi usia 25 hari setelah. Berarti masih fase anakan ya, Om ya. Ya, oke. Kemudian kita lihat lagi imago. Dari imagonya, kalau terdapat populasinya 32, maka kehilangannya sampai 70%. Artinya adalah kalau imagonya hanya 32 populasi, maka kerusakannya dia tinggi. Oleh karena itu, kalau melihat dari data ini, karena ini kita baca ini dari datanya Litbang ya, populasi nimpanya sampai 200 itu kehilangannya itu 70%. Nah, kalau kita lihat baca data ini, bahwa sebaiknya di masa-masa nimpanya inilah perlu kita kendalikan. Karena kalau di imagonya ini, walaupun hanya 32 populasi saja, nah itu bisa sampai kehilangan hasil sampai 70%. Cuma yang saya agak ini sedikit ya, ini yang populasi 200 ini apa 200 ekor atau? Kalau saya lihat sih 200 nimfa per batang ya, Om ya. Berarti 200 ekor per batang. Ya, oke. Jadi Gitu. ada nimfa 200 ekor per batang. Populasi. Per rumpun ya mungkin ya. Batang tuh rumpun. Iya, per rumpun ya. Jadi kita sebutnya batang, tapi sebetulnya ini rumpun. Itu hanya dibutuhkan selama 3 hari. Pada padi 25 hari sesudah tanam. Tingkat kehilangan hasil. Hilang hasil. Ya. Kalau dilihat di sini Artinya hilang hasil. kehilangan hasil itu ya berarti diawali oleh kerusakan tanaman. Oleh karena itu, sahabat Om Tani, ini sangat penting. Yang bisa kita lakukan adalah harus sering-sering melihat tanaman kita. Betul. Ya. Betul. Kalau kita kembali lagi tadi dalam masa-masa nimpa itu, nimpa mudanya itu sekitar 7 sampai 9 hari atau 7 sampai 11 hari itu sudah mulai menetas kemudian menjadi nimpa. Nah ini. Oke. Jadi sahabat Om Tani, ini memang penting. Sebetulnya dia berawal dari sini. Jangan sampai ya. Kalau sudah ditemukan seperti itu harus benar-benar hati-hati. Hati-hati dan Ya, harus hati-hati. kita dan segera dikendalikan. Bayangin aja kalau imagonya hanya 16 saja per batang, itu kalau tingkat kehilangannya itu sampai 60%. Mungkin kalau sudah 60 sampai 70%, petani merasa sebetulnya itu sudah kehilangan 100%. Karena ya tidak menutupi lagi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani. Makanya wajar saja kalau petani ketika terjadi serangan wereng ya, memang langsung panik ya. Betul. Langsung panik. Apapun dipakai ya. Ya, apapun dipakai. Nah, ini juga yang perlu kita hati-hati. Harus benar-benar memperhatikan produk yang tepat ketika terjadi serangan seperti ini. Oke, kita lihat yang lain ya. Pengendalian. Oke, kita cukup lah ya. Kita cukup membahas mengenai bioekologi wereng. Bagaimana bioekologinya wereng. Betul. Kita udah tahu semua. Kita sepakat ya Om Tani bahwa serangan wereng memang dapat menurunkan produksi. Kita gak usah lihat tadi berapa persen dan berapa persen, intinya. Yang pasti kalau ada wereng pasti rusak. Kalau ada wereng itu pasti tingkat kerusakannya tinggi. Sangat tinggi. Oleh karena itu perlu kita kendalikan. Ya. Jadi kita ingin menyampaikan satu strategi pengendalian warna coklat itu adalah yang pertama adalah
kita harus menggunakan varietas yang tahan. tahan terhadap serangan wereng. Oke, di awal tadi kita sudah bahas ya bahwa pemilihan varietas itu juga sangat berpengaruh terhadap serangan wereng. Dan jenis-jenis varietas itu yang dikeluarkan oleh Litbang ada beberapa rekomendasi Om. Iya, saya rasa sahabat Om Tani udah banyak pengalaman ya. Jadi ketika melihat situasi itu bahwa musim ini akan terjadi serangan seperti yang saya bilang tadi, peramalan-peramalan itu kan sering diumumkan ya, bahwa waspada musim ini serangan wereng, musim ini penggerek batang. Nah, kalau kita menemukan situasi seperti itu, maka yang paling pertama kita harus lakukan adalah carilah varietas yang tahan terhadap warna coklat. Kemudian yang kedua, nah ini penting, tidak bisa dilakukan oleh hanya satu petani saja, harus dilakukan secara berkelompok atau bahkan dalam satu areal yang besar itu harus penanamannya serempak. Jadi harus kompak ya. Ya, karena kalau tidak serempak penanamannya dari satu ke yang lain itu bisa berpindah dan dengan mudah. Sehingga kalau serempak itu juga bisa salah satu metode yang bisa menghindari atau menurunkan tingkat. Betul, karena kadang-kadang petani itu di beberapa wilayah ada yang sudah umur 30 hari, ada yang baru tanam, ada yang sudah panen. Yang sudah panen ini keserang wereng, udah panen hilang padinya, pindah lagi ke tanaman yang lain. Jadi itu yang memberi kesempatan kepada wereng untuk hidup lebih lama. Ganti generasi Om. Iya, ganti generasi. Gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah ada juga yang pernah melakukan ya dengan pemasangan lampu sebagai perangkap ya, tapi itu sambil dilakukan pemantauan. Kemudian berikutnya tuntaskan pengendalian pada generasi 1. Nah itu tadi. Penting jadi banget. Pemilihan bahan aktif yang tepat juga akan sangat membantu sahabat Om Tani untuk mengendalikan wereng ya, agar tidak hidup lebih lama di tanaman kita. Betul. Dan juga biasanya kenapa generasi pertama harus kita kendalikan? Karena generasi kedua, generasi ketiga itu akan lebih tahan terhadap pengendalian secara kimiawi. Ya. Dan hati-hati juga penggunaan kimia yang atau insektisida yang tidak tepat, kemudian pencampuran yang tidak tepat itu akan juga memicu ledakan hama, terutama pada generasi berikutnya. Betul. Jadi sahabat Om Tani, penggunaan pestisida hampir setiap video-video kami selalu ada penekanan di sini bahwa penggunaan pestisida yang tidak tepat atau cara pencampuran yang tidak sesuai itu akan juga berpengaruh terhadap tingkat resistensi terhadap hama tersebut. Jadi haruslah dilakukan dengan pengendalian insektisida kimia, bisa dengan kontak dan sistemik. Karena kontaknya ini, nah ini juga sering dialami para sahabat Om Tani bahwa rata-rata petani ya, rata-rata tapi tidak seluruhnya, mereka menyukai yang kontak. Betul Om. Begitu semprot, dia melihat mati. Kelihatan langsung mati. Jadi yang dicari mereka adalah bagaimana membunuh werengnya. Padahal ada fase-fase tertentu kalau kita menggunakan yang sistemik, dia bisa mengendalikan lebih lama. Ya. Karena sistem kerja sistemik itu kan dia bisa menyebar ke seluruh bagian tanaman, sehingga ketika ada hama wereng yang ada di dalam tadi rumpun-rumpun yang di dalam itu bisa dilindungi. Terus yang wereng yang setengah sayap itu nimfa ya, yang nimfa. Nimpanya atau yang tadi kan ada 2 macam tuh, ada yang sayap, kulit dan yang kolam bersayap. Itu bisa di ini ketika dia menghisap tanaman, dia bisa ikut mati di situ. Karena sifat sistemiknya ini sistemik terhadap tanamannya. Ya, begitu kena di daun tanaman, apalagi kan penyemprotannya kan rata-rata di usia 20 hari, 30 hari ya biasanya. Jadi perlu dipilihkan insektisida yang kontak
dan sistemik. sistemik. Ini direkomendasikan. Jadi ada dua pilihan ya, yang Oke. bisa kita. eh Tanaman serempak penting, kemudian ada satu contoh yang ingin saya perlihatkan bagaimana jika penggunaan penanaman itu tidak serempak. Ada yang tanam, ada yang masih muda, dan ada yang menjelang panen. Sehingga perpindahan hama ini akan menjadi lebih panjang. Betul. Dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Sehingga ya kita nggak pernah berhenti mengurus warang ini. Jadi pindah dari generasi ke generasi Iya, lainnya ini betul. sangat gampang gitu. Oke, kita lihat Nonton sampai habis ya. Sampai habis ya. oke. Kita akan lihat pengendaliannya. Oke. Jadi pemilihan pestisida yang tepat seperti yang kita sampaikan tadi itu sangat direkomendasikan. Sebetulnya bukan kami yang rekomendasikan ya. Jadi memang sudah didaftar dan sudah diakui bahwa bahan aktif bupropion itu dapat Mengendalikan warang mengendalikan nimfa, orang. menggunakan. Ya. Itu bahan aktifnya bupropion. Jadi sahabat Om Tani baca label, cari yang kandungan bupropion-nya untuk bisa digunakan mengendalikan nimfa atau anak-anaknya. Anaknya wereng ya. Oke. Nah, oke. Yang mana sih produk yang berbahan aktif bupropion? Salah satu. Ada banyak ya. Ya, ada banyak kan ini. Ada banyak sekali di toko-toko banyak. Yang bisa kami sampaikan di sini adalah ada satu brand namanya Azatin, itu bahan aktifnya bupropion. Bahan aktifnya bupropion ini sampai 500 SC atau 500 gram. 500 ya. Oke. Berarti ini tinggi sekali Om ya. 50% dari produk ini adalah bahan aktif semua. Oke, itu penyemprotannya. Waktu penyemprotannya adalah Dari umur 25, berarti pada saat fase 25 anakan, ya, 40 ya. 40 pada fase bunting, Dengan 60 hari. 60 hari Berarti pada 3 saat- kali. 3 kali. 3 kali penyemprotan. Ini untuk pencegahan Om. Oh ya, pencegahan. Jadi Pencegahan. sebelum terjadi. Jadi 25 hari ini adalah pencegahan ya. Pencegahan. Oke. Pencegahan. Biasanya pencegahan ini kalau Oh ya, itu tuh yang saya bilang tadi. Ya. Telurnya seperti sisir. seperti sisir pisang ya, kita lihat itu Berarti di sini dia juga bisa mengendalikan warang nimfa dan juga telurnya Om. Oke. Dosisnya 250 mili per hektar, konsentrasi 20 sampai 30 mili per 15 liter air. Waktu aplikasi tadi sudah disampaikan, kemudian caranya adalah sediakan hand sprayer atau knapsack seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu dengan tipe nozzle lubang 4. Berarti yang ini ya Om ya, yang kerucut. Ya, kalau mau lihat lebih jelas lagi mengenai Di- cara penyemprotan, kita ada bahas bahkan ada tiga narasumber ya, dari Pak Panut Pak Diki. mengenai membahas juga tentang nozzle, kemudian Pak Diki mengenai kalibrasi. Siapa lagi ya satu? Pak Panut 2 kali. Oh, Pak Panut 2 kali membahas mengenai tentang aplikasi pestisida. Jadi bisa dilihat di video-video kami sebelumnya. Betul. Oke, kemudian ada satu bahan aktif lagi. Ini bahan aktif Ini itu apa nih? Itu juga untuk warna warna coklat juga. Warna coklat. Oke. Jadi kalau ini untuk mengendalikan warna coklatnya. Ini sistemik ya? Ini bekerjanya sebenarnya ke dalam tanamannya sistemik, tapi cara kerjanya itu dia racun saraf Om. Racun saraf. Oke. Jadi dia Kalau yang azatin tadi? Kalau azatin ini sifatnya sistemik. Oke, berarti ya digabungkan dua produk ini dalam pengendalian warang itu sudah bisa dianggap Tuntas. bahwa kontak dan Sistemik. sistemik ya. Dan Otomatis sekaligus. semua fase pengendalian bisa dikendalikan, mulai dari telur
nimfa dan juga werangnya sendiri. Waktu aplikasinya pun sama ya. Mirip bersamaan. Jadi bisa dicampur pada saat aplikasi. Saya rasa sahabat Om Tani juga sudah sering menemukan produk ini. Nanti kita dengar beberapa petani yang Sudah menggunakan ya. produk azatin dan ajin. Bagaimana mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Misurip dari Prajawi Naun Wetan, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Saya sebagai petani, saya pernah mengalami dalam gangguan atau serangan bereng, benar-benar serangan yang luar biasa, karena satu rumpun itu lebih dari 200 wereng. Ternyata saya berbagai macam obat tidak bisa mengatasi, bisa diatasi dengan ya ini produk produk namanya azatin dengan ajin. Saya aplikasikan, alhamdulillah dengan dosis yang saya pakai itu azatin. Kalau serangan benar-benar luar biasa, serangan gawat lah, satu tutup yang satu tangki dengan ajin satu bungkus buat dengan 2 tangki. Alhamdulillah setelah saya pakai aplikasikan 2 jenis ajin dengan azatin, alhamdulillah itu tahun yang lalu benar-benar sembuh total, bahkan bisa pulih kembali yang udah dikatakan matilah, tapi bisa benar-benar sembuh, bisa subur, bahkan bisa mencapai menghasilkan yang maksimal, bahkan lebih bagus. Ya, itu pengalaman saya waktu serangan tahun yang lalu. Sekarang mungkin saya teruskan pakai produk Apaan sama mobil? apa sih ya? Top. Halo sahabat Om Tani, kita jumpa di Indramayu, Jawa Barat. Kami di sini akan bertemu dengan ketua kelompok tani sejati, yaitu Bapak Adi. Nanti kita berbincang-bincang pada beliau tentang produk yang dipakai, yaitu produk Advansia apa aja. Ayo kita ke Pak Adi sekarang. Halo Pak Adi, apa kabar? Baik. Pak Adi, saya mau tanya nih tentang produk Advansia untuk pengendalian wereng yang pernah Pak Adi pakai. Pengendalian wereng yaitu pakai produk Advansia, yaitu ajin sama azatin. Waktu umur 75 hari kemungkinan wereng sudah banyak dan udah sampai ke atas daun. Namun setelah pakai ajin sama azatin, alhamdulillah wereng bersih, tuntas, gas. Itu saja yang perlu disampaikan. Oke, terima kasih Pak Adi. Jadi untuk ajin sama azatin pengendalikan werengnya lebih hebat ya Pak? Lebih hebat, mantap. Mantap Pak. Nah untuk ajin sendiri Pak, untuk azatin maaf ya, untuk azatin itu sebenarnya sasaran utamanya apa Pak? Kalau azatin pada telur, Pada telurnya sama telur biar sama nggak, yang masih kecil-kecil. ya, telurnya biar nggak menetas. Menetas, Ya. ya. Pak Adi, yuk langsung terus. Waalaikumsalam. Oke, sahabat Om Tani, mudah-mudahan penyampaian kita ini bermanfaat. Kami doakan semoga bapak-bapak tidak mengalami situasi seperti ini. Betul. Tapi seandainya
ada serangan seperti ini ya kita sudah mengetahui bagaimana Ya, caranya gitu. untuk mengendalikan masalah ini gitu. Oke, saya kira itu saja sahabat Om Tani. Mudah-mudahan nanti kita akan tampilkan lagi video-video Berikutnya yang karena bermanfaat buat ya karena para kali petani ini semua. kita sebutnya sesi Hama hama hanya membahas aja. hanya membahas saja. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.